Jadi Allah itu maha ya, maha segalanya tuh. Maha segalanya. Allah maha membuat dan sangat tidak layak manusia itu sombong itu. Gak layak, belas. Kenapa saya bilang begitu? Karena secanggih apapun manusia sekarang dalam membuat alat, dalam membuat teknologi, tidak ada itu. Tidak ada lah. Jadi ada yang disebut microchip ya. Microchip itu kayak semacam chip komputer, tapi saking kecilnya itu dia bisa dimasukkan ke dalam suntikan darah. Jadi sudah konon ada yang bisa membuat seperti itu, meskipun nggak tahu apa benar atau enggak. Artinya ketika Allah berfirman di sini, Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk wa'udhah. Apa yang dimaksud? Allah menunjukkan bahkan seorang Namrud pun hanya gara-gara nyamuk dikirimkan oleh Allah dengan satu pasukan satu saja. Tidak usah pasukan besar-besar, tidak usah pasukan yang berjuta-juta orang dengan senjata lengkap. Kalau kita lihat anatomi nyamuk itu, saudara ya. Sekarang siapa di antara kita yang nggak pernah digigit nyamuk? Pasti pernah itu. Pernah nggak kita bayangkan gimana cara nyamuk itu menembus kulit kita? Sekarang mulai dari kulit kita aja dulu. Kalau memang ada selang atau pipa yang bisa menyedot darah dari kulit kita, berarti kan kulit kita ini sebenarnya lah lubang toh. Longgar. Ya kita tahu kita punya pori-pori ya. Tapi kenapa darahnya nggak keluar? Kenapa? Kan berarti ada penutup katup yang sangat efektif, yang sangat canggih di kulit kita. Penutup katup yang sangat canggih di kulit kita. Nah, ketika kulit kita yang canggih itu keluar dan bisa disedot, ditembus oleh nyamuk, pertanyaannya adalah seberapa hebat dan canggih alat penyedot nyamuk itu. Ya, manusia membutuhkan jarum untuk menyedot darah ketika sampean melakukan transfusi darah atau untuk melakukan donor darah. Sampean-sampean yang mungkin pernah melakukan donor darah, ya, itu kan mesti itu. Saya pernah melakukan donor darah tapi untuk kondisi emergensi, bukan yang rutin ya. Selendep gitu, tapi tetap kerasa, jarumnya juga kelihatan tuh. Dan keras, terbuat dari entah tembaga atau apa. Lah, jarumnya nyamuk untuk nyedot itu gimana dia? Lalu pispetnya seperti apa itu? Nah, itu yang harusnya kita berpikir dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kekuasaannya itu bahkan lewat hal yang paling kecil maupun hal yang paling besar. Kalau kita lihat paus biru atau blue whale
itu sejauh ini adalah makhluk hidup terbesar di planet ini, yang panjangnya bisa mencapai 33 meter, ada yang sampai 40 meter panjangnya makhluk itu atau paus biru itu. Sehingga paru-parunya paus biru itu sebesar rumah, ya. Paru-parunya saja. Nah, dengan ukuran seperti itu, kita bisa bayangkan bagaimana paus biru memompa darah ke seluruh tubuhnya itu. Energi atau mesin apa yang dipakai? Artinya dia lebih besar daripada kapal, loh. Nah, sekarang diajak Allah seret masuk kepada anatomi tubuh seekor nyamuk. Kenapa kita diajak? Karena nyamuk bukan yang paling kecil, itu masih yang kecil. Nanti ada lagi misalnya merutu. Jadi di bawahnya nyamuk itu ada apa? Merutu. Sampean Tengu. Wah, bukan tengu ini. Ini yang merutu yang itu loh, Pak Bakhrul, sama dengan nyamuk dia. Tapi gigitnya itu bahkan kita aja nggak tahu keadaannya mana ini. Tapi kerasa digigit kita. Mime. Oh, boy, memek barang ke. Merutu. Apa Pak Majukan mau ngomong apa lagi? Ada bahasa lagi enggak? Tengu, lebih kecil itu tengu. Nah, kon. Tengu. Bahasa Madura itu tengu. Apa manit pesan? Mime yang terbang itu, Gus. Kalau di Riau apa? Agas. Agas. Nggih. Oh, iya. Tapi anu Mas Junet, agas itu gigitannya jauh lebih sakit itu. Menurut nggak terlalu, dia kayak dia memang teroris itu. Itu kalau gigit itu nggak karu-karuan itu. Nah, coba kita bayangkan sekarang nyamuk ya, nyamuk saja. Saya ingin menunjukkan satu gambar ke sampean ini, di mana ternyata luar biasanya Allah itu ya, anatomi tubuh nyamuk itu ya. Saya ingin tunjukkan ke sampean. Ternyata coba ini kita lihat ini, yang ini ya. Nah ini, kalau kita lihat ini dulu, ya, anatomi tubuh nyamuk. Sudah kelihatan ya? Oh iya. Oh iya, kelihatan ya? Paling sama narik kabel paling orang nyalip. Nah, kalau sampean lihat ini, ternyata jarum nyamuk ini fungsinya macam-macam nih. Ada namanya, nanti saya akan tunjukkan ininya. Ada yang disingkat LB, MB, MX. Ada kayak Yamaha MX barang ya. HP barang. Nah, dia ternyata bisa, coba ketika nyamuk, saya ingin tunjukkan dulu. Jarumnya nyamuk itu seperti ini loh, dulur. Seperti ini jarumnya nyamuk itu. Nah, coba lihat nih. Jadi dia bisa memilih dan memilah jarum-jarum itu mana yang dipakai. Ada yang model kayak gergaji ini untuk nembus saja, bukan untuk nyedot. Begitu sudah tembus, kemudian selang ini yang dimasukkan. Set. Nah ini itu untuk menjaga cangkang agar selang ini nggak bengkok. Jadi untuk kayak semacam apa ya, tripodnya lah yang 3 ini. Bayangkan. Jadi yang kayak agak apa ini, agak bergerigi
Ini itu adalah gergajinya untuk menancapkan, membelah pori-pori kita itu. Lalu kemudian selang ini yang akan masuk. Dan selang ini ternyata punya ujung selang kayak gini nih. Dia selang sekaligus jarum. Sini nih. Dia menyedotnya itu lewat sini. Dan tahukah sampean, ternyata ini ada dua lubang. Lubang yang ini adalah untuk nyedot, lubang yang kecil banget ini itu untuk mengeluarkan cairan. Cairan ya. Sehingga nyamuk itu begitu cek hanya sakit ketika memasukkan gergaji tadi. Terus langsung dibarengi dengan cairan yang untuk menghilangkan rasa sakit tadi. Sehingga ketika sampean disedot itu sudah nggak sakit lagi. Bayangkan, saya ingin ulangi ini ya, kecanggihan Allah itu yang saya baca. Jadi saya ulangi, jarumnya nyamuk ini itu ternyata terdiri dari beberapa bagian tuh. Jadi jarum yang kayak gergaji ini itu untuk nembus kulit kita yang di sini ini, ya, untuk nembus. Begitu sudah tembus, maka yang melakukan tugas selanjutnya adalah pipa ini. Pipa ini nembus untuk nyedot, lalu sementara yang lain untuk kayak tripod gitu, untuk menahan itu. Nah, ternyata di sini ada dua lubang. Lubang yang ini, di ujung ini itu ada lubang ini itu untuk nyedot. Ini itu untuk menjadi kayak mengucurkan pelumas gitu, sehingga tidak lagi sakit ketika disedot. Ya Allah, betapa canggihnya. Lah kalau nyamuk yang segitu aja Allah sebegitu canggih, apalagi tengu, apalagi agas atau merutu atau mimik tadi itu. Embuh dengan mimik atau apa tadi. Lalu begitu masuk, ini kan nggak lihat ini nyamuk ini. Tapi, coba saya ingin benar-benar sampean dan saya ini mengagumi ciptaan Allah ya. Sampean tahu kalau orang di endoskopi ya, tahu endoskopi ya. Endoskopi itu satu proses di dalam kedokteran dengan memasukkan selang yang ujung selangnya itu ada kameranya. Ada kameranya. Dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk mengetahui kondisi organ-organ dalam. Karena kadang organ itu tidak bisa diketahui hanya dengan sinar X atau ronsen. Tidak bisa, sehingga harus dimasukkan. Nah, endoskopi itu lentur sampai bisa masuk. Nah, ternyata miliknya nyamuk ini itu juga berfungsi begitu. Begitu masuk, dia itu bisa memilah dan memilih mana arteri dari darah yang bisa disedot. Sehingga pembuluh darah yang dia ambil sedot itu tidak pecah tuh. Padahal pembuluh darah itu dulu, dokter-dokter sekarang dengan kecanggihan yang paling canggih sekalipun, untuk memutus kemudian mengganti jika ada pembuluh darah yang pecah, itu pembuluh darah itu harganya itu kalau nggak salah 1 senti 500 juta atau gimana itu. Nah ini nyamuk itu tahu selangnya itu begitu sudah menembus kulit, dia bisa ngambil mana darah yang bisa diambil itu disebut blood vessel ini. Gitu loh. Jadi ya Allah, kalau kita kemudian tidak kagum akan ciptaan Allah itu, benar-benar inilah saya tunjukkan fungsi-fungsinya. Jadi yang MX tadi itu fungsinya pisau yang mirip gergaji tadi saya sebutkan untuk menusuk jaringan kulit tadi. Kemudian MB tadi tombak runcing untuk mendorong fasil. Lalu selang untuk menyuntikkan air liur tadi. Air liur tadi itu apa? Yang tadi itu untuk menghilangkan rasa sakit. Sebagai obat biusnya. Begitu. Lalu selang makan untuk menghisap darah tadi. Jadi ini tadi yang saya sampaikan di sini tadi, ya, saya ulang lagi di sini tadi. Ini adalah MX, ini untuk gergaji untuk menembus kulit tadi. Itu. Lalu
Tadi ente ini untuk menyuntikkan air liur tadi, lalu ini baru untuk nyedotnya tadi. Ternyata bahkan seekor nyamuk sekalipun sudah dibekali Allah sebagai dokter anestesi, sekaligus dokter bedah, sekaligus orang PMI yang bagian transfusi darah. Jadi nyamuk itu sebenarnya juga untuk mengurangi darah kita secara alami. Kalau yang nggak mau donor-donor itu, ya, itu loh. Ya Allah, Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya, Maha Kuasa Allah dengan segala kekuasaannya tuh. Makanya di sini disebutkan faya'lamuna, orang-orang yang beriman akan langsung berkata annahul haqqu min rabbihim, sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi kalau orang-orang yang ingkar, nyamuk dari dulu ya kayak gitu aja, nyamuk apa hebatnya begitu. Orang yang ndak yatafakkaruna fi khalqillah tadi. Ya. Maka itu Allah berfirman yudillu bihi katsira wa yahdi bi katsira. Memang sudah jatah sendiri, tapi sebenarnya bukan Allah yang menyesatkan mereka, tapi wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Mereka sesat ya karena kefasikan mereka sendiri. Tapi buat orang-orang beriman yang mau berpikir akan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah, ya akhirnya dapat pelajaran. Ya, subhanallah, subhanallah. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi lebih luas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Dari Al-Ikhlas, Gus. Silakan, silakan. Ya, ini yang saya tanyakan masalah nyamuk, Gus. Ini nyamuk pun juga kadang-kadang manusia itu juga membenci, tapi banyak menimbulkan atau tenaga kerja dari yang lainnya, seperti ada dokter, ada obat nyamuk, ada yang lain-lain. Itu kalau diprediksi gitu gimana tuh? Bisa mengurangi pengangguran banyak. Jadi apa menciptakan nyamuk itu nggak sia-sia kalau menurut saya. Kalau menurut Gus gimana caranya menguraikan, Gus? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sampean dibuka surat Ali Imran ayat 190, 191. Coba dibaca, enggak? Enggak dibaca. Ali Imran 190, 191. Enggak. Itu jawabannya di sana tuh. Enggak, dari Al-Ikhlas. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, jadi yang dibaca tadi jelas sekali bahwa penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi untuk orang yang ulul albab, orang yang selalu menggunakan akalnya untuk mengagumi, mengimani kebesaran keagungan kekuasaan Allah. Dia yang selalu memikirkan kekuasaan Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan yang terpenting selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ya Allah, apapun yang kau buat, kau ciptakan ini sia-sia, pasti ada manfaatnya.
Pasti ada manfaatnya. Orang yang jengkelin di depan kita itu loh ada manfaatnya. Orang yang jengkelin tetangga yang apa namanya? Resek pun itu loh ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya ujian untuk kita sabar. Gitu kan? Orang yang kita puasa Ramadan besok, lalu warung atau orang yang terang-terangan makan minum depan kita, itu ada manfaatnya apa? Meningkatkan derajat kesabaran kita. Gitu aja. Apalagi hanya seekor nyamuk. Itu. Tapi begini, hati-hati. Bahkan seorang pelacur pun ada manfaatnya kan gitu. Untuk menguji keimanan kita. Tapi apakah kemudian karena dia ada manfaat, kalau gitu jadilah pelacur kan ya enggak. Gitu tuh. Itu. Sehingga ketika ada nyamuk, apalagi nyamuk yang Aedes aegypti, nyamuk yang malaria, ya kita tetap dibolehkan secara syar'i untuk membunuhnya. Meskipun dia ada manfaatnya. Sehingga itu yang ketika orang beriman atau orang ulul albab dalam ayat 191, 190 Ali Imran tadi berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, tidak ada ciptaanmu ini yang sia-sia satu pun. Tidak ada. Jadi saya kemarin ke Jember, calon SPMA Jember yang dibangun masjid. Di sana ada Mas Mul yang membuat satu siklus ekosistem mulai dari bertanam bayam, singkong, cabai, macam-macam itu. Lalu rontokan daun dari yang ditanam itu yang kering-kering dikumpulkan, kemudian digiling dengan mesin yang dibikin sendiri, hasil gilingan itu, kemudian dicampur dengan bayam yang agak bosok itu, lalu diberikan kepada kambing. Nah, kambing itu jadi gemuk karena merawat kambing juga di situ. Nah, kambing itu neleknya itu ditadai dengan bersih, teleknya itu kemudian dicampur serbuk, lalu dijadikan pupuk lagi, dimakan oleh tanaman lagi. Jadi, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia itu. Nah, kadang manusia yang jadi sia-sia ini. Ya kan? Malah manusia yang sia-sia. Jadi bahkan seekor nyamuk ketika dibuat perumpamaan oleh Allah, itu betapa manfaatnya nyamuk. Dan tadi yang saya sebut misalnya, belum sampai kepada ada dokter dan lain sebagainya. Sangat yakin ya Allah, kenapa Allah menggigit, ngasih nyamuk itu makannya kok darah. Sama-sama cairan, kenapa sih kok enggak nyedot getahnya pohon misalnya. Kenapa Allah kok memberi nyamuk itu konsumsinya, kenapa enggak air laut aja yang banyak itu. Karena pasti ada darah yang perlu disedot dari manusia. Yang itu yang Allah Maha Kuasa tadi. Ya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan lagi untuk pelajaran kita, bagaimana gambar anatomi nyamuk tadi ya. Saya benar-benar ngajak sampean ini ya. Benar-benar ternyata gergaji ini adalah untuk memastikan kulit manusia bisa ditembus, yang ini ya. Kemudian ini adalah selang untuk menyuntikkan tadi, yang di sini tadi, menyuntikkan apa? Obat bius, agar setelah ditembus dengan gergaji ini, manusia nggak kerasa sakit. Lalu selang ini masuk ke dalam tubuh khusus untuk melakukan endoskopi, sekaligus ngambil darah sebagai penyedot. Dan hebatnya nyamuk itu diberi Allah kemampuan tanpa melihat loh ya. Oh ini melalui tanpa melihat untuk memilah dan memilih mana pembuluh darah yang bisa disedot. Dan setelah disedot pun kemampuan kulit manusia itu bisa mengatup kembali, tidak mengalirkan darah, tidak bocor. Tidak bocor. Coba sekarang sampean melubangi pipa lalu biar nggak bocor gitu gimana? Nggak bisa.
Ya kan? Bahkan ketika kita diambil darah, sampel darah dari para dokter itu aja kadang harus ditutup dengan apa? Kasa ya, dengan kapas dan alkohol lama gitu biar ini nyamuk enggak usah ini. Ternyata diberi Allah seperti ini. Jadi betapa luar biasanya Allah, apakah itu dalam bentuk apapun ya. Nah, sehingga benar bahwa manfaat yang Allah ciptakan itu sangat banyak sekali. Ada lagi? Konten Gus Glory izin. Silakan. Nyamuk yang sudah gigit kita, udah nyedot kita. Kadang kita itu kan refleks Gus untuk neblek itu. Nah, kalau dia misalkan kita pada waktu sholat, dia itu kan mestinya jadi najis Gus ya, darahnya nyamuk itu. Terus kalau toh itu najis, gimana caranya? Ngapunten. Jadi itu bisa membatalkan sholat kalau najisnya itu ya. Tapi makanya disarankan kalau pas sholat itu jangan neblek nyamuk ya, dikuat-kuatin aja. Atau minimal kita bikin gerakan yang jangan sampai nyeblek tapi bisa pergi. Gitu ya. Dengan menggerakkan kulit kita atau apa. Karena apa? Kalau nanti kita neblek nyamuk itu, 3 kali gerakan dalam sholat itu bisa membatalkan sholat loh. Kalau gerakan-gerakannya itu di luar gerakan kaifiah sholat dan gerakannya itu besar. Nyamuk itu kan gitu, dua ceplayak, kan, ayo kan. Apalagi kalau dengan marah, nyebleknya dengan marah. Pawuk, ceplak, ceplak, ceplok, ceplak, ceplok itu jadinya akhirnya tepuk pramuka itu nanti. Yang imamnya bingung itu nanti ya toh. Makanya ya kita tidak bisa nyuruh nyamuk untuk tidak menggigit kita pada saat sholat. Tetapi ada satu cerita ini. Ada salah seorang sahabat Nabi yang ketika setelah perang, kemudian masih ada sisa anak panah yang tertancap dalam tubuh, di punggungnya waktu itu. Nah itu repot, susah ngambilnya. Kalau pada saat biasa itu kalau ditarik itu kan panah itu modelnya gini ya. Sehingga mancep itu enggak ini. Kalau ditarik itu akan merobek daging dan kulit tuh. Nah kata para sahabat, tidak bisa kalau ditarik itu akan terasa sakit. Waktu itu belum dikenal bius ya. Maka dia bilang, saya tak sholat dulu. Nanti cabutlah pada saat saya sholat. Nah memang tingkat keimanan dan kekhusyuannya sholatnya para sahabat itu begitu ditarik, cekrak gitu memang gitu. Tapi dia sudah tidak sesakit itu. Kenapa? Karena khusyuknya dia menghadap Allah itu sampai ketika dicabut itu mengurangi rasa sakit. Nah kita digigit nyamuk ribut kayak orang ditembak sama rudal. Wah. Ya kan? Makanya saya sih menyarankan kalau digigit nyamuk pada saat sholat kita pertahankan. Kalaupun tidak kuat benar ya kita mengusirnya dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Apalagi sampai ceplek kemudian darah di mana-mana ya jadi nggak sah sholatnya nanti ya. Karena apa? Syarat sah sholat kan tidak boleh ada najis baik di tubuh pakaian maupun tempatnya ya. Sehingga itu bisa membatalkan sholatnya nanti. Sehingga saya rasa caranya dengan gitu ya, gerakan kita aja. Nah, tapi kalau memang khusyuk sebenarnya ya kuat sih. Ya itu tadi, meskipun kita belum sampai dicabut anak panah dari kita sekhusyuk para sahabat ya gak ini latihannya pas digigit nyamuk lah. Kita lihat khusyuknya seperti apa itu kan. Itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Dari nyamuk kita belajar hari ini. Bahwa betapa kuasanya Allah, sehingga tidak pantaslah kita sombong itu. Karena belum ada apa-apanya. Bahkan tidak akan pernah ada apa-apanya.
kehebatan sehebat apapun kecanggihan manusia dengan mesin-mesin dan kecerdasannya, tidak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Itu baru tadinya belum rutu, belum mime, belum mimi, belum agas, belum tengu, apalagi yang lebih kecil lagi nanti itu kayak di bakteri, di virus itu, waduh, itu hanya bisa dilihat dengan teleskop yang elektron, ya. Nggak gampang, tapi begitu Allah mau ciptakan dan berkehendak, ya itulah. Karena itu jangan menjadi orang-orang fasik yang tidak mau berpikir tentang itu. Ayo jadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengagumi, mengimani keagungan kebesaran Allah. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa kita, mengampuni kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'al bala wal waba wa dal hasdin wa najin wa syaitan sin kufar rabbana natina. Allahumma sarif al-qulub sarif qulubana sarif. Allahumma ta'ala baba sama wa rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana